Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Nah, jadi di sini saya akan kembali membahas metode clustering. Kalau kita dulu udah pernah membahas mengenai metode yaitu K-means dan juga hierarki cluster. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode cluster yaitu Gustafsson-Castle dan Fuzzy K-means. Jadi, kenapa saya bikin satu video itu K-means versus hierarchy cluster gitu. Nah, sedangkan sekarang ada Gustafsson-Castle versus Fuzzy K-means, yaitu karena si clustering itu sendiri memiliki dua jenis kayak gitu, yang namanya hard cluster dan juga soft cluster. Metode seperti K-means, kemudian hierarchy cluster itu termasuk ke dalam hard cluster. Hard cluster itu apa? Jadi hard cluster itu adalah pengklasteran atau pengelompokan sebuah data menjadi beberapa kelompok kayak gitu, beberapa cluster, namun dia memiliki satu keanggotaan. Jadi misalkan kita pengen tahu nih, kita punya variabel mahasiswa gitu ya. Itu penelitian datanya mahasiswa, variabelnya itu ada dia pendapatannya per bulan berapa, misal uang saku dari orang tua gitu ya. Kemudian variabel yang kedua pengeluaran buat kos gitu. Kemudian pengeluaran yang ketiga, variabel ketiga pengeluaran buat makan atau jajan gitu. Nah, jadi misalkan mahasiswa yang pertama itu namanya Andrianto. Nah, dia itu termasuk ke dalam kategori orang yang boros atau orang yang safe kayak itu ya, yang lebih irit gitu, atau dia itu orang yang sedang-sedang aja gitu, pengeluaran dan pemasukannya balance kayak itu ya. Nah, kita bisa tahu bahwa Andrianto itu masuk ke kelas yang mana, itu pasti gitu loh. Kalau nggak dia itu orang yang boros, ya dia itu orang yang irit, atau dia itu orang yang pas dan sedang aja gitu loh. Nah, sedangkan kalau di soft cluster, itu dia Andrianto punya namanya probabilitas. Dalam statistik kan ada probabilitas ya. Jadi misalkan probabilitas si Andrianto itu masuk ke dalam cluster ke satu. Jadi probabilitas Anto itu orang yang boros itu misalkan 30%. Kemudian probabilitas Andrianto itu masuk ke dalam kelas yang irit itu 30%. Jadi kalau yang sedang-sedang aja berarti kan probabilitas itu jumlahnya 100% ya, atau satu. Jadi tadi 30 tambah 30 sehingga sisanya adalah 40%. Jadi kalau di soft cluster itu kayak gitu, ada pembagian probabilitas. Sedangkan kalau di hard cluster dia tuh kayak gimana ya, saklek gitu loh. Andrianto masuk kelas satu, 2 atau 3 gitu. Nggak boleh ada keanggotaan probabilitas dia masuk ke cluster satu berapa, 2 berapa, 3 berapa. Nggak boleh. Jadi kalau K-means dan juga hierarchy cluster itu termasuk hard cluster ya. Sedangkan yang tadi kita sebutkan Gustafsson, Castle dan juga Fuzzy K-means itu termasuk yang soft cluster kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di gambar sebelah kiri itu ada ya udah ya biru, merah, hijau gitu. Sedangkan di yang bagian kanan merah, biru, hijaunya itu ada yang berarsiran. Yang biru dan hijau itu kan ada yang di antaranya gitu loh sebagai irisannya. Nah, itulah yang termasuk anggota yang kayak labil gitu. Dia itu masuk ke orang yang boros atau sedang-sedang aja gitu loh, masih bimbang gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagus sih karena kita lebih tahu dia itu agak boros tapi ya agak safe juga gitu loh. Sedangkan kalau di hard cluster kan ya dia boros gitu loh. Jadi kayak ya paten gitu, nggak bisa masuk ke dalam dua jenis kelas kayak itu. Nah, kita akan membahas fuzzy K-means terlebih dahulu. Kalau K-means gitu kan kita udah bahas sama hierarki ya. Jadi algoritmanya dari fuzzy K-means itu adalah kita pertama mencari mu IK. Jadi mu IK itu kayak derajat keanggotaan yang saya sebutkan tadi ya. Misalkan Andrianto masuk kelas boros berapa persen, itu yang kelas sedang berapa persen, kelas irit berapa persen. Nah, jadi probabilitas seseorang itu harus nilainya itu satu totalnya gitu ya. Jadi kan 40 tambah 30 kan berarti kan 100 gitu ya, 100%. Nah, jadi kita harus menginisialisasi atau membangkitkan data acak mu IK. Jadi untuk iterasi yang ke-0 atau iterasi yang pertama itu mu IK-nya itu diacak dulu. Jadi kita ngasal gitu loh. Nah, setelah ngacak itu mu IK, kemudian kita mencari pusat klaster. Nah, pusat klasternya itu disimbolkan dengan VKJ. Berarti pusat klaster ke K gitu ya. Jadi rumusnya itu mu IK derajat keanggotaan tadi dipangkatkan M itu bilangan fuzzy. Jadi biasanya kita biar gampang itu kita kasih angka 2 karena itu menurut penelitian sih lebih halus gitu ya buat bilangan fuzzy-nya. Tapi kalian bisa coba-coba M-nya itu 2, 3 atau berapapun lah. Nah, kemudian
Setelah kita tahu derajat keanggotaan kita, kemudian dipangkatkan M, misalkan 2 ya, berarti pangkat 2, kemudian dikalikan dengan variabel kita, misalkan Andrianto pendapatan berapa tadi, terus pengeluaran buat kos berapa, buat biaya makan berapa gitu, X-nya kayak gitu. Terus dibagi dengan derajat keanggotaan dikuadratkan aja, nggak usah dikalikan dengan X. Nah, setelah kita mengetahui pusat klasternya, kita harus menghitung ini, fungsi loss function-nya. Loss function-nya disimbolkan dengan PT. Jadi rumusnya adalah perkalian antara derajat keanggotaan mu IK dipangkatkan M, misal tadi 2 ya, terus dikalikan dengan sigma XIJ min VKJ. Artinya input dia, variabel bebasnya dia, di sini nggak ada variabel bebas dependent deh kalau yang cluster. Jadi variabelnya dia misalkan tadi pengeluaran kos, makan, sama pendapatan, XIJ-nya terus dikurangi dengan VKJ atau pusat klasternya gitu, yang dihitung sebelumnya. Kayak gitu. Terus dikuadratkan. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai PT-nya itu kurang dari PT-1 atau nilai loss function pada iterasi ke T itu dikurangi loss function pada iterasi ke sebelumnya T-1 itu kurang dari error atau E ya simbolnya di situ ya. Kayak itu maka iterasi bisa dihentikan. Nah, kita kalau kalian pengen lebih jelas kita bisa melihat Excel-nya. Saya sudah membuat Excel di sini. Jadi misalkan di sini saya punya daerah-daerah di Jawa Tengah ya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan seterusnya. Ini saya punya variabel angka harapan hidup, terus angka apa ini ya, AMH, terus RLS, PPP gitu ya. Kayaknya pendapatan ya ini. Nah, kemudian pertama kita harus membangkitkan data random terlebih dahulu. Yang tadi kita sebut UI itu loh, UJK tadi ya, apa tadi? U pokoknya ya, yang kita sebut sebagai derajat keanggotaan. Jadi ini dibangkitkan secara random dan totalnya itu harus 1. Ini kan ini 1 dijumlah. Kemudian punya Banyumas juga dijumlah 1 dan seterusnya. Masing-masing 1 tiap baris jumlahnya. Kemudian kita pangkatkan M, tadi M-nya kita 2 misalkan, ya udah berarti ini C1 dipangkatkan jadi C1 kuadrat, ini C2 dipangkatkan jadi C2 kuadrat. Ini derajat keanggotaan kita yang udah dipangkatkan bilangan fasi. Kemudian kita standarisasi, tujuannya biar range-nya sama ya. Sebenarnya kalian nggak standarisasi juga nggak apa-apa. Ini kan tahun. Umur itu kan bisa, ya nggak bakal gitu loh sampai 1 juta tahun gitu kan. Nggak mungkin gitu loh. Jadi ini kan ya sekitar puluhan tahun lah. Puluhan ya ini ya satuannya gitu ya. Ntar kemudian ini juga, ini kan persen berarti maksimal 100. Nah kemudian ini kan PPP kayak pendapatan itu kan ada yang 1 miliar, 1 triliun. Jadi kan variansinya dari variabel PPP nanti sangat jauh berbeda dengan variansinya variabel AHH, AMH, apalagi ini RLS. Lebih kecil lagi kan. Jadi kita perlu standarisasi. Tapi kalau kalian nggak ngelakukan juga nggak apa-apa. Standarisasi banyak sekali ya. Bisa kalian dengan standarisasi X-min mu per sigma, atau kalian bisa min max, kayak gitu ya. Mungkin saya akan bahas standarisasi, beberapa metode standarisasi di video-video yang lain gitu, nanti selanjutnya. Setelah kalian standarisasi, kalian mencari pusat klaster pertama. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan ini derajat keanggotaannya sudah dipangkatkan bilangan fasi tadi dengan nilai dari standarisasi kalian. Itu pusat klaster pertama. Kalau pusat klaster kedua ya tinggal bilangan derajat keanggotaan yang kedua gitu ya, yang ini. Kayak gitu. Jadi ini kali ini nanti. Kemudian setelah itu kita mencari pusat klaster kedua tadi sudah. Nah, kita mencari X-min ini ya, X-min V gitu ya. Maksudnya apa? Tadi ya X kurangi pusat klaster kayak sudah kita jelaskan di sini. Ini ya, X kurangi pusat klaster X-min V, terus dikuadratkan, terus dikalikan bilangannya itu ya, bilangan fasinya. Bilangan apa? Derajat keanggotaan. Jadi derajat keanggotaan dipangkatkan dikalikan X-min V. Jadi kita cari X-min V, kemudian kita kalikan di sini P-nya itu kalikan dari ini ya X-min V, ini sorry jumlahnya X-min V. Nah, dikalikan dengan L3 itu tadi derajat keanggotaan. Nah, ini derajat keanggotaan. Nah, kalau kalian udah dapat P1 dan P2, ya udah tinggal dijumlahkan. Habis itu dibagi misalkan peluang masuk ke anggota 1 ya P1 bagi P1 P plus 2 gitu ya. Ini dibagi dengan penjumlahan ini kayak gitu. Nah, itu untuk yang U2, derajat keanggotaan 2, ya berarti ini P2 dibagi dengan ini, P1 plus P2. Nah, ini pasti jumlahnya ya 1 tetap. Nah, kalau dia itu lebih besar yang masuknya probabilitas ke anggota kedua, ya berarti klasternya 2. Kalau ini kan lebih besar ke 1 ya, jadi klasternya 1. Jadi kalau bedanya sama hard clustering itu nggak ada ini derajat keanggotaan. Langsung ini tok. Kalau fasi itu ada. Nah, itulah kelebihan dari
clustering dengan fuzzy. Oke, kita sudah membahas tentang fuzzy, J-mean. Sekarang kita akan membahas mengenai apa tadi? Gustav von Kessel ya. Nah, di sini saya akan membaca dan menelaah. Ini punya teman saya ya, kakak kelas saya juga. Dia menggunakan algoritma modified Gustav von Kessel untuk clustering data tweets gitu ya, data Twitter. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk data Twitter aja sih. Jadi yang penting itu sebenarnya data numerik. Jadi clustering itu kan perlu data numerik ya, komputer memerlukan angka-angka gitu. Nah, Twitter ini sebenarnya dikonversi. Jadi ada pembobotan TF-IDF seperti di video saya yang mengenai analisis sentimen. Nah, jadi Gustav von Kessel ini bisa digunakan, ya semua jenis metode clustering bisa digunakan untuk berbagai data ya, baik itu data berupa teks, terus berupa angka atau gambar. Tapi harus semuanya itu dikonvert ke dalam bentuk angka sih. Nah, algoritmanya sendiri hampir sama dengan fuzzy, cuma di sini kita akan lebih ribet sedikit gitu. Nah, pertama kita harus membagikan data derajat keanggotaan sama seperti si fuzzy ya tadi ya, fuzzy J-mean. Nah, jadi jumlahnya harus 1 tentu saja. Nah, setelah itu kita menghitung pusat cluster masih sama dengan si fuzzy J-mean, rumusnya pun sama. Kemudian kita harus menghitung, nah ini sudah mulai beda ini. Kita harus menghitung matriks covarian dari cluster. Kalau tadi kan nggak perlu ya. Rumusnya covarian ini ya. Covarian X, Y itu ya X min X bar dikali Y min Y bar disigmakan, dijumlahkan dibagi N. Nah, ini sama. Tapi ini dalam bentuk lebih cukup kompleks ya. Jadi, yang tadinya X min X bar di sini menjadi X min X pusat cluster gitu loh. X min X bar diganti menjadi X min pusat cluster, kemudian ini sama. Ini transpose karena ini sebenarnya kuadrat, tapi kalau metrik bentuknya kan harus ditransposkan kan, biar dimensinya sama. Kemudian ini derajat keanggotaannya dipangkatkan M, terus dikalikan dengan perkalian matriks X min VK dengan XI min VK ditranspos. Kayak gitu. Paham ya? Kalian kan bisa mendapatkan XI dari input data kalian kan, data mentah kalian. Kalian VK udah mendapat dari rumus yang di atas ini. UIK-nya kita juga sudah mendapat dengan cara pembangkitan ketika iterasi ke 0. Kalau iterasi ke 1 dan seterusnya kan tinggal ngikuti updatean aja. Nah, ini juga tinggal dibaginya dengan derajat keanggotaan. Kalau di sini derajat keanggotaannya dikalikan dengan ini. Nah, ini kalau yang bawah enggak. Murni derajat keanggotaan yang dipangkatkan M. M-nya misal 2 tadi ya, kayak gitu. Nah, habis itu kita udah mendapat apa tadi? FK. Jadi, kita harus mencari FK new. Nah, FK new ini dihitung dengan cara mengalihkan satu min gamma. Dengan gamma itu bilangan ini ya. Elemennya itu 0 sampai 1. Jadi misalkan 0,8, berarti 1 min gamanya itu 0,2 gitu. Kalian bisa tuning sendiri ya. Kalian coba-coba sendiri yang bagusnya gamanya berapa gitu. Kemudian FK-nya itu yang tadi yang kita sudah hitung di atas, kemudian ditambah gamma ya tadi ya gamma yang kalian definisikan gitu ya. Kalian tentukan, kemudian mencari determinan. Saya kira nggak perlu saya jelaskan determinan karena pasti ya udah tau lah ya determinan ya. Kemudian F0 itu metrik ini ya, metrik kovarian dari seluruh data. Kalau tadi kan FK ini metrik kovarian dari cluster. Kalau F0 itu adalah metrik kovarian dari seluruh data. Jadi misalkan data 1 dengan data 2 itu kovariannya berapa. Jadi kayak gitu ya. Di data ke-1 dengan data kedua gitu. Nah, setelah dicari semua matriks itunya ya, kovariannya, terus dideterminankan, dicari determinannya gitu ya. Oh ya, jangan lupa dipangkatkan 1 per P, dengan P-nya itu banyaknya variabel kalian ya. Kemudian dikalikan dengan metrik identitas, itu berarti metrik yang isinya 0 dan 1. Satunya itu cuma ada di diagonal utamanya gitu ya. Kalau kalian ada yang merasa saya penjelasannya salah, silakan dikoreksi saja gitu ya, atau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Atau mungkin ada request metode gitu, ya silahkan komen saja gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat FK new, sekarang kita menggunakan FK new ini untuk mencari nilai eigen. Kita harus mencari nilai eigen dan vektor eigen dari FK new ini. Nah, rumus eigen kan ini ya. Jadi kita lihat penjelasannya dulu. Nah, nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu metrik berukuran n kali n. Nah, sementara vektor eigen adalah vektor kolom bukan 0 yang bila dikaitkan dengan suatu metrik ukurannya n kali n menghasilkan vektor lain. Nah,
Pusing kan? Kita lihat langsung angka-angkanya gitu. Lebih ke contoh aja ya. Karena kalau mungkin kalian bukan anak statistika, akan lebih sulit sih memahami kayak gini. Kalau di statistika kan biasanya udah dijelaskan dari semester 1 gitu ya. Jadi mungkin lebih nangkep. Kalian bisa pelajari Wikipedia, ini udah bagus sih sebenarnya. Ngasih contoh juga dia. Nah, misalkan dia punya metrik A gitu. Isinya itu ini ya, 3 kali 3 metriknya. Ini elemennya 010, 001, 4, 17, 8. Nah, untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen, kita harus mencari determinan dari metrik A dikurangi dengan lambda. Lambdanya itu belum tahu, lah makanya ini yang kita akan cari. Kemudian dikalikan dengan metrik identitas. Ini ya, yang tadi saya sebutkan. Metrik identitas. Kemudian A, ini kan metrik A, dikurangi dengan lambda. Ini kan kalau dikalikan ya min lambda 0, min lambda gitu ya ini. Hasilnya adalah ini kan, determinan dari ini. Nah, determinan metrik 3 kali 3 mungkin kalian bisa cari sendiri, tapi secara gampang ya ini misalkan ya kayak gini. Ini kan min lambda koefisiennya, jadi yang di sini baris ini dan kolom ini ditutup, sehingga yang digunakan adalah min lambda 1, min 17, 8, min lambda ini. Kemudian kalau ini min 1 ya, jadi ini kan 1 sebenarnya ya. Jadi yang ditutup adalah ini 04, 18 min lambda gitu. Pokoknya kayak gitu, perkalian metrik mencari determinan metrik 3 kali 3, atau kalian juga bisa menggunakan ini ya, kolom tambahan. Jadi misal min lambdanya di sini 04, terus sebelahnya kolom tambahan 1 min lambda min 17, bisa aja. Nah, setelah dicari nilai f lambdanya ini ya. Nah, ini kan, ini ditaruh ke bawah langsung di sini. Kalian bisa menggunakan ya ini ya, difaktorkan gitu, sehingga mendapatkan persamaan lambda min P, lambda min 4 dikalikan dengan lambda kuadrat min 4 lambda tambah 1. Jadi kalian mendapatkan 3 lambda. Lambda yang pertama itu 4, lambda 2 itu 2, plus akar 3, dan lambda 3 itu 2 min akar 3. Jadi nilai eigen dari matriks A adalah ini, 4, 2 plus akar 3, dan 2 min akar 3. Nah, untuk mencari nilai vektor eigen gimana? Caranya adalah kalian ambil salah satu ininya, lambda misalkan saya ambil 4, terus dimasukkan ke persamaan yang tadi. Ini ya, ininya diganti 4. Sehingga x-nya terus dikalikan x ya di sini. Jadi x-nya didapatkan, ini dioperasikan ya, sehingga didapatkan ini 0,0625, 0,25 dan 1. Itu adalah vektor eigen dari si lambda 4. Nah, kemudian kalian cari juga buat lambdanya buat ini nanti diganti 4-nya ganti ini, kemudian 4-nya juga diganti dengan 2 min akar 3. Nanti kalian punya vektor eigen buat si lambda 2 dan lambda 3. Oke, kemudian ini baru sampai ini ya, mencari vektor eigen. Tadi udah didapat caranya gitu. Kemudian nilai ini yang seperti segitiga ini, kayak itu ya, makanan Jepang itu apa ya? Onigiri, wah, yang di Indomaret biasanya. Nah, metrik diagonal dari nilai-nilai eigen. Jadi kan tadi kita udah dapat nilai eigennya ini menjadi diagonal utama. Nah, sedangkan hasil-hasil ini menjadi metrik varian kovariannya. Kayak gitu. Metrik ini theta. Nah, setelah kita tahu vektor eigen dan nilai eigen, tentu saja ya kita bisa menghitung FK yang baru lagi gitu ya. Nah, kemudian kita mencari jarak. Mencari jaraknya, rumusnya X, variabel input kalian, dikurangi pusat klaster kalian ditranspose. Ya ini kayak kuadrat sih, cuma dimensinya biar sama, makanya ditranspose. Kemudian yang di belakang juga X min VK. Data kalian dikurangi dengan pusat klaster kalian. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah row K ini adalah volume cluster ke K. Terus dikalikan dengan determinan dari FK yang ini ya. Setelah dipangkatkan 1 per P. P-nya adalah tadi banyaknya variabel. Kemudian dikalikan dengan FK inverse. Kalian tahu lah inverse dari metrik, coba kalian bisa cari sendiri. Ya, seperti determinan itu ya, dikalikan metrik itu ya. Pokoknya kayak gitu. Kemudian kita udah mendapatkan jarak ini. Nah, kalian bisa menghitung derajat keanggotaan yang baru. Yang pertama kan kita asal aja ya, inisialisasi random. Nah, kalian bisa mensigmakan, menjumlahkan ya. Ini jarak pada K dibagi dengan jarak pada keseluruhannya. Dipangkatkan 2 per M-1, M-nya tadi bilangan fasi. Bisa kalian misalkan 2, kayak gitu, atau berapalah terserah.
3, 4 atau berapa gitu, tapi biasanya 2 sih. Terus dipangkatkan min 1 alias inverse. Nah, kalian udah dapat UIK yang baru, itulah derajat keanggotaan klaster kalian. Kayak gitu ya. Jadi kalau lebih besar UIK-nya milik klaster 2, ya berarti dia masuk ke klaster 2. Misalkan UIK-nya untuk klaster 1 0,5, klaster kedua 0,1, yang klaster ketiga 0,4, berarti ya masuknya klaster 1 gitu. Itu teorinya. Kemudian kita akan menuju ke apa ya enaknya? Mungkin ke R ya. Jadi kita akan praktekkan. Saya di sini akan menggunakan data crime atau data kejahatan. Kemudian kita lihat view datanya. Ya, lemot karena emang berat. Nah, di sini ada variabel apa ya, keterangan sih sebenarnya ini tuh. Ini daerah-daerah di Amerika ya. Kabupaten Alabama, Kabupaten Alaska, Arizona, kayak gitu ya. Saya pengen ke Texas, doakan saja bisa ke Texas. Nah, kemudian di sini ada klaster ini sudah di ini ya, tentukan sama sananya ya kalau 4 klaster ya. Tapi ini tidak boleh kita gunakan buat variabel karena ini hanya keterangan saja. Ini dataset saya dari Kaggle sih, jadi sudah ada kayak gini ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah variabel murder, assault, sama rape aja. Rape ya apa nih? Ini artinya sangat jorok ya, jangan diartikan kayak gitu ya. Karena ini kayak pembunuhan, kejahatan gitu. Jadi nggak usah diartikan. Pokoknya variabel satunya itu nanti murder, kemudian assault sama rape. Oke, kita ini lagi. Ambil variabel 346 aja ya, kolom 346. Kita view lagi. Namanya dataku. Nah, ini ada 3 jenis kejahatan. Nah, untuk mendapatkan fuzzy atau apa ya, clustering fuzzy, kalau Kamins kan nggak perlu itu ya, library kayaknya. Nah, kalau di Gustav von Kessel itu perlu namanya library ADVC, ini ya, ADV class ya, cluster. Kita run, panggil library-nya. Kalau kalian mau tahu, bisa help. Nah, ini ya. Jadi di sini untuk menjalankannya kita bisa menggunakan apa ya, inputan, yaitu data frame kalian, atau ini ya bentuknya data frame atau metrik boleh, asal jangan series gitu. Kemudian K-nya itu berupa number of cluster, kemudian M-nya ya bilangan tadi ya, bilangan fuzzy. Terus gambarnya pengen berapa, row-nya pengen berapa gitu tuh. Nah, di sini saya akan menggunakan data frame-nya dataku, X-nya, K-nya, number clusternya ada 4, saya pengen bentuk 4 cluster. Terus ada bilangan fuzzy-nya 2, gamanya 0,8. Selebihnya max iteration, threshold, dan sebagainya saya akan defaultkan dari R-nya. Kita run ya. Nah, ini masih iterasi, masih jalan. Finish. Kenapa dia pakai emot senyum ya? Penciptanya kocak sekali nih. Jadi kalian bisa sebenarnya membuat library sendiri. Kemudian kita lihat, nah ini panggil. Wah, ini nih. Ketika sudah dijalankan, kalian bisa melihat probabilitasnya masuk cluster 1, 2, 3, dan 4. Terus label hard clusternya itu berapa. Jadi kan tertinggi kan dia masuk kelas 2, cluster 2. Nah, ya berarti labelnya 2 gitu. Wah, ini keren ini. Karena diberikan output selengkap ini gitu. Kemudian kita juga dikasih tahu centroidnya atau pusat klasternya buat klaster 1, 2, 3. Ya cara membacanya kayak biasa ya. Jadi klaster 2 itu bahaya ini. Ini kabupaten. Bukan kabupaten ya, di Amerika mah negara bagian ya. Jadi di sini negara bagian yang memiliki jumlah pembunuhan terbanyak. Gila, jangan sampai tinggal di sini ya. Wah, ini juga assault-nya juga terbanyak ini. Sama ini nyarape. Jadi inilah untuk kalian misalkan jadi polisi, kalian juga bisa menggunakan statistika ternyata ya, memetakan daerah-daerah rawan kejahatan. Jadi di cluster 2 ini daerah-daerah rawan kejahatan. Oke. Kalau tadi menggunakan algoritma Gustav von Kessel, sekarang saya akan menggunakan fuzzy Chemins. Di sini menggunakan library ppclose. Sebenarnya fuzzy Chemins itu udah ada juga di library E1071. Preferensi aja kalian mau pakai yang library mana, kita jalankan, data frame kalian berapa, apa gitu ya, terus centernya berapa, jadi kayak clusternya berapa nanti pengennya. Saya 4 ya, biar sama.
Kemudian kita mau melihat, nah, centroidnya ini probabilitas tinggi ya. Probabilitas masuk klaster 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau pengen lengkap di summary tentu saja, yaitu, nah ini pusat klasternya ya. Oh ini masih ini statistik deskriptif. Ini derajat keanggotaannya. Bahkan di sini diberikan between ini ya, jarak antar klasternya loh. Wah bagus sekali nih. Ini adalah pusat klasternya. Ini mirip ya, pasti mirip lah ya dengan yang Gustav von Kessel. Karena datanya sama, sama jumlah klasternya juga sama. Jadi tetap daerah yang kedua ini rawan memang, jangan tinggal di sini sih. Kayak gitu. Nah, kalau kalian mau melihat, ini kan ada banyak outputnya ya. Nah, di sini saya mau melihat klasternya saja. Jadi kita ambil C2 dolar cluster. Nah, ini sih klasternya. Kayak gitu. Oke ya, kalau kalian pengen visualisasi bisa sih sebenarnya. Cuma dimensi saya sudah 3 ya, variabel saya 3. Tapi kalau dimensinya semakin tinggi kan susah gitu. Kalau kecuali dimensi kalian cuma 2 itu lebih gampang. Jadi saya nggak akan melakukan visualisasi karena dimensinya sudah termasuk tinggi. Oke, mungkin cukup sekian untuk soft cluster. Sekedar informasi untuk Python pada tanggal berapa ini ya? 9 Juli ya 2020 itu saya belum menemukan apa ya library untuk Gustav von Kessel, tapi kalau fuzzy chain sudah tersedia di Python. Maka dari itu sebenarnya saya mau menggunakan yang Python tapi kebetulan belum ada library-nya mungkin ya, atau saya yang belum melihat. Jadi saya gunakan R dulu di buat soft clustering ini. Oke, mungkin cukup sekian dan mungkin kita akan bisa membahas clustering yang lain gitu di lain waktu. Oke, bye-bye.